Halo, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Tentunya aku ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada acara webinar kali ini dengan tema Future of Data Analytics with Microsoft Fabric and AI. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sangat antusias untuk mengikuti acara kali ini karena acara ini nantinya akan memberikan wawasan yang sangat bermanfaat tentang bagaimana teknologi Microsoft Fabric dan AI dapat merevolusi cara kita mengelola data dan menganalisis data. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Semoga di bulan Ramadan kali ini bisa mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan aku Mia. Di sini aku sebagai moderator yang akan memandu acara pada hari ini. Dan juga di sini ada rekan saya Mbak Alia. Halo Mbak Alia. Halo, Apa Mbak. kabar Mbak? Alhamdulillah. Di sini nanti aku dan Mbak Alia akan ngobrol-ngobrol nih mengenai tema webinar kita kali ini Microsoft Fabric dan AI, Mbak. Mbak Alia, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Mbak Alia bisa gak sih Mbak memperkenalkan diri sedikit kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa lebih mengenal Mbak Alia nih, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Mia. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Alia Zulfia Maranggana. Di PT Wahana Cipta Sinatria, saya sebagai Pre-Sales Engineer. Untuk pengalaman, saya berpengalaman sebagai Certified Trainer Microsoft selama 3 tahun lebih. Dan juga saya memiliki beberapa sertifikasi ada di sebelah kanan bawah dari slide yang tertampil di Teams ini. Oke, thank you Mbak Alia atas perkenalan dirinya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, sudah cukup banyak sertifikasi dan pengalaman dari Mbak Alia ini. Mbak Alia, tema webinar kita kali ini kan Microsoft Fabric ini hadir sebagai solusi untuk mengoptimalkan data bagi perusahaan ya Mbak ya. Mungkin aku dan Bapak Ibu di sini tuh belum terlalu paham nih Mbak gimana cara kerja dari Microsoft Fabric. Mbak Alia bisa jelasin nggak sih Mbak sedikit aja gimana cara kerja Microsoft Fabric ini? Baik, Bapak Ibu, sebagai pembuka, Microsoft Fabric ialah platform end-to-end data analitik yang diluncurkan oleh Microsoft di pertengahan tahun 2023, yang mana Microsoft Fabric itu sebenarnya dibangun di atas teknologi yang sudah ada, Bapak Ibu, seperti Azure Synapse Analytics, kemudian Data Factory, juga Power BI. Gitu. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin nantinya Bapak dan Ibu di sini ingin menggunakan Microsoft Fabric, tapi bingung nih Mbak cara pakainya gimana? Kira-kira mudah gak sih Mbak untuk menggunakan Microsoft Fabric ini? Baik, Mbak Mia, ada 3 langkah untuk menggunakan Microsoft Fabric. Oke. Langkah pertama yaitu Bapak Ibu harus memiliki Microsoft Azure account. Ya, termasuk di dalamnya subscription, kemudian Microsoft Azure Entertainment, kemudian Bapak Ibu harus membeli license Microsoft Fabric Compute Capacity, termasuk F2, F4, F6, dan seterusnya. Nanti saya jelaskan ketika sesi webinar ini. Kemudian langkah ketiga yaitu enable, Mbak Mia. Oke. Akan tetapi, ya meskipun 3 langkah cara, nggak semudah itu sih Mbak Mia ya. Iya, betul. Apalagi melibatkan bisnis ataupun lebih besar lagi yaitu enterprise. Biasanya perusahaan, organisasi itu membutuhkan atau biasanya ada partner untuk diskusi untuk solusi mereka. Oke, benar. Partner itu penting ya, Mbak ya. Kita harus mencari partner yang berlabel Microsoft partner, benar nggak, Mbak? Betul. Ya, nah, bisa diingat ya Bapak Ibu, cari vendor yang tepat supaya nanti bisnis Bapak Ibu berjalan dengan lancar dan segala kebutuhan company Bapak Ibu bisa optimal. Seperti itu. Sedikit lagi nih Mbak Alia nih sebelum kita masuk ke materi yang nanti akan Mbak Alia berikan. Kalau aku lihat sekarang kan banyak banget nih perusahaan yang mengalami struggle ya untuk mengelola data mereka karena kan banyak ya sistem data-data mereka. Nah, kadang bingung Mbak Alia, gimana cara ngelolanya supaya lebih efisien, gampang diakses. Dari pengalaman Mbak Alia sendiri, apa sih Mbak tantangan yang sering dihadapi oleh perusahaan sekarang ini? Ya, tantangan yang sering dihadapi perusahaan atau organisasi dalam mengelola data, yaitu data itu tersebar di berbagai tempat, berbagai platform, atau istilah di bidang IT itu data silos. Data tersebar, sulit perusahaan itu mendapatkan gambaran yang besar. Datanya tidak rapi, kemudian tidak valid, jadi proses untuk analisis itu menjadi lebih sulit gitu ya. Apalagi tantangan terkait dengan keamanan data, kebocoran data, over control data, itu menjadi tantangan besar juga oleh perusahaan.
Cukup banyak banget nih Mbak tantangannya kalau aku lihat dari Mbak Iya, Alia. Berarti aku bisa bilang Microsoft Fabric ini hadir bisa sebagai solusi bagi tantangan tersebut ya Mbak ya? iya, Oke, aku udah nggak sabar banget ngelihat materi yang akan disampaikan oleh Mbak Alia, dan aku yakin juga Bapak Ibu udah nggak sabar ya untuk mendapatkan insight yang lebih banyak mengenai Microsoft Fabric. Oke Mbak Alia, mungkin kita bisa mulai untuk mempresentasikan materinya. Silakan Mbak Alia, oke, boleh terima dimulai. kasih Mbak Mia. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Mari kita mulai di sesi utama webinar kali ini, Microsoft Fabric dan AI, The Future Data Analytics. Baik, sebelum saya masuk di Microsoft Fabric, kita mulai dari ke belakang dulu terkait dengan data analitik. Bapak Ibu, data analitik dengan data analisis itu berbeda. Data analitik memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk di dalamnya proses untuk pengumpulan, pengolahan data, pemodelan, visualisasi. Sedangkan untuk data analisis lebih berfokus pada pemahaman data, interpretasi data seperti itu. Dalam slide iceberg concept of analytics, yang mana konsumsi untuk consumption layer itu ada di sekitar 30-40% effortnya untuk membangun dashboard laporan sebagai output. Kemudian untuk data layer yang tidak terlihat di iceberg ini, yang kelihatannya itu kalau dari atas gitu ya, di lautan gitu ya, gunung esnya itu rendah kan, padahal di bawahnya itu, di bawah lautan itu cukup apa ya, istilah panjang ya, cukup ke bawahnya itu cukup dalam 60-70% total effort untuk membangun dashboard dan juga reportnya tersebut yang meliputi pasti pengambilan data dari sumber data, kemudian ekstraksi, transformasi, kemudian loading data, pembuatan model, yang mana data itu juga bisa dari berbagai sumber ya, bisa dari ERP, CSV, CRM, kemudian data stream, atau mungkin dari sosial media, dari Fiverr, dan sebagainya. Kemudian biasanya itu bisa ditransform di staging area, atau setelah di staging area, kemudian datanya itu kita load di data warehouse ataupun di data lake. Kemudian dari data warehouse, data lake biasanya juga dibuatkan semacam data mart, sehingga untuk misalkan departemen sales, kita buatkan data mart khusus untuk departemen sales. Untuk departemen marketing, kita buatkan data mart untuk data marketing, sehingga untuk tools visualisasi, untuk pembuatan laporan, mereka mengambil bukan langsung ke yang lebih luas data warehouse, data lake, tapi sudah kita siapkan semacam tempat data mart, mereka ngambilnya di tempat yang sudah clean tersebut. Itu Bapak Ibu. Dan juga pasti solutionnya juga. Oke, ini masih di konsep secara umum ya terkait dengan data analitik. Kemudian kita udah mulai masuk di semacam background-nya ya, bahwa a complex organically involved data asset. Data asset itu apa? Data asset itu yang sudah berjalan, sistem yang sudah berjalan biasanya itu memiliki berbagai sistem, memiliki berbagai database yang digunakan ya, bisa terdiri dari berbagai sumber, data warehouse, data lake, data mart, yang mana bisa juga berbasis on-premise, berbasis cloud. Nah, seringkali terdapat integrasi antar sistem yang rumit, tidak bisa juga tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga data asset ini akan tumbuh atau berkembang yang secara alami berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan bisnis. Sistem lama juga mungkin masih dipertahankan, masih berjalan, berdampingan dengan sistem yang baru, tanpa ada arsitektur yang jelas. Nah, seringkali solusi ad hoc menjadi kebutuhan spesifik tanpa memperhatikan skalabilitas yang jangka panjang. Nah, challenge-nya ya pasti pertama, data copies, infrastruktur efisiensi, data silos tersebar di berbagai sistem, di berbagai tempat yang tidak terhubung dengan baik, Bapak Ibu. Jadi, biasanya tuh banyak seperti download, upload, copy, paste, di duplikasi data itu banyak. Nah, duplikasi data banyak yang harusnya pasti ke infrastruktur terutama Bapak Ibu ya. Kemudian inkonsistensi data, berbagai sistem mungkin menyimpan informasi yang tidak sinkron atau bertentangan. Kemudian kesulitannya dalam hal governance atau data exposure risk ya. Kurangnya dokumentasi dan aturan yang mengelola data
membuat pengelolaan data itu menjadi lebih sulit dan risiko. Dari segi tim IT, termasuk di dalamnya biasanya di scope data atau di terkait bidang data itu ada tim data engineer, data science, data analis. Mereka menggunakan platform yang berbeda-beda. Di Microsoft di sini seperti misalkan data engineer itu menggunakan data factory, kemudian menggunakan data explorer, data lake storage, data bricks juga, Synapse, kemudian nanti ada juga tim dari data science juga menggunakan misalkan data analisis service, juga menggunakan misalkan Databricks, Synapse Analytics, analis. Nanti data analis menggunakan analisis service, Azure AAS, atau mungkin ada kalau masih ada on-premise, SSIS, kemudian kalau udah pakai intelligent tools, Power BI. Nah, mereka menggunakan platform yang berbeda-beda. Untuk bisa terhubung, pastinya kan kita butuhkan semacam konektor. Kita butuh, apalagi kalau di on-premise, maka kita perlu instalasi gateway, terus atau mungkin kita baik Power APS, seperti itu. Kompleksitasnya tuh levelnya tuh high, Bapak Ibu. Dari background atau dari challenge dari sebelumnya ini, Microsoft meluncurkan platform baru ya, yang mana dia ini mengintegrasikan dari platform yang sudah ada, Azure Data Factory, Synapse Analytics, Power BI, kemudian Azure SIM Analytics, dalam satu platform yang sama, satu ekosistem, dan dia menawarkan software as a service. Oke, sebentar. Oke, yang ditawarkan ialah SaaS, Software as a Service. Kalau kita bandingkan dengan Azure Synapse Analytics, kemudian Azure Databricks, kita perlu untuk alokasi misalkan berapa engine-nya sih, kita butuhkan storage-nya berapa, kita taruh ya kalau untuk yang Databricks, kemudian untuk yang si untuk yang Synapse Analytics biasanya kita butuh data lake, yang mana dia tuh memang ada yang terpisah ya, kita harus nambah lagi. Kemudian kita juga harus mengatur juga terkait dengan runtime-nya seperti itu. Tapi dengan Fabric dia udah mengatur dalam hal udah dalam satu paket gitu ya, satu license. Nah, ini yang ditawarkan mulai dari yang pertama ya, dari pengambilan datanya, kemudian tim data engineer, data science, kemudian data analis, hingga sampai menjadi visualisasi laporan yang udah jadi dalam satu platform yang sama. Jadi nggak pindah tempat atau tidak melibatkan berbagai tools atau platformnya. Ya, Microsoft Fabric, jadi dari sebelumnya menjadi to Fabric, dari yang sebelumnya multiple analytic service menjadi satu kesatuan unified stack, dari disconnected data source menjadi satu tempat. Jadi dari berbagai sumber data kita mengambil untuk diproses, kita taruh dalam satu tempat yang sama. Kemudian tadi terkait dengan data estate yang sebelumnya S1 application, kita dalam satu step yang sama. No data silos. Kemudian nanti ada tambahan juga terkait dengan AI yang ada di Microsoft Fabric. Dan itu built-in ya. Oke, Bapak Ibu, biasanya kalau Bapak Ibu mencari atau mencari tahu informasi Microsoft Fabric, pasti tertampil gambar ini atau satu slide ini. Ada Azure Data Factory, kemudian Data Engineering, ada Data Warehouse, kemudian Synapse Data Science, kemudian Real Time Intelligence, Power BI, kemudian ada Copilot in Fabric yang saya bilang tadi built-in AI yang ada di Fabric.
lalu penyimpanannya itu ada di OneLake, kemudian ada juga Purview. Purview ini platform yang ada di Microsoft untuk hal, data governance ya. Kemudian bisa juga Bapak Ibu, organisasi Bapak Ibu ingin comply terhadap standar yang sudah ada, HIPAA, kemudian GDPR, ISO 27001. Agar comply, kita bisa pakai Purview. Oke. Penjelasannya dari ke-6 yang ada di slide sebelumnya, yaitu Data Factory. Data Factory udah ada ya Bapak Ibu ya. Dia terkenal atau dia digunakan untuk platform ekstraksi, transformasi, dan juga load. Untuk membuat pipeline, data flow, kita bisa di Fabric ada Data Factory. Dan dia support untuk yang big data Bapak Ibu, terintegrasi dengan banyak konektor, lebih dari 300 lebih untuk konektor data. Nggak hanya di ekosistemnya Microsoft, nggak hanya di produknya Microsoft, tapi juga bisa comply dengan on-premise, dengan platform yang lain di luar Microsoft. Kemudian data engineering, di sini teman-teman engineer mendesain, membangun, dan maintain infrastruktur terkait dengan platform data lakehouse ya, yang berbasis Spark. Data warehouse, data science juga berbasis Spark. Jadi ketiga ini basicnya adalah Apache Spark. Yang mana kalau bedanya data engineering sama data warehouse, yaitu data engineering dia lebih ke DWH juga bisa. Ya, data warehouse kita bisa dari sini, dan plus yaitu data lakehouse. Kemudian data warehouse, dia satu platform sendiri khusus terkait dengan data warehouse ya. Oke. Kemudian data science, untuk teman-teman data science ingin melakukan semacam prediksi untuk apa lagi ya, terkait dengan data science itu dia berbasis Azure Machine Learning. Jadi Bapak Ibu nggak perlu tambahan lagi Azure Machine Learning, tapi bisa dari data science. Kemudian jika ingin membuat semacam real time untuk real time insight, real time for insight, instant insight, Bapak Ibu bisa menggunakan real time intelligence. Dia berbasisnya itu Gusto Query Language. Kemudian ada Power BI sebagai business intelligence-nya Microsoft. Dia ada di Microsoft Fabric juga. Untuk license, ya saya bilang tadi, license semua ini tuh satu Bapak Ibu, yaitu Microsoft Fabric Compute Capacity License sama storage, yaitu OneLake. Oke, saya jelaskan dulu terkait dengan OneLake. Nanti saya jelaskan satu-satu ya Bapak Ibu ya, mulai dari data factory sampai Power BI. OneLake menawarkan software as a service untuk penyimpanan data. Highlight-nya itu juga no silos. Dia juga quickly available, kemudian karena software as a service dikelola oleh Microsoft. Mungkin kita pertama membeli license Microsoft Fabric itu kan di portal Azure, misalkan dari portal Azure atau dari portal Azure ya. Nanti kita pasti memilih region di mana tempat data tersimpannya sama. Nanti di data lake itu kita akan menyimpannya di region tersebut. Dan juga ada kapasitasnya berapa. Nah, itu kita udah nggak mengatur lagi Bapak Ibu. Nah, dia bisa dianalogikan sebagai semacam wadah yang elastis. Kalau kita menyimpan datanya yang 5 giga, kita membayarnya 5 giga, dan storage-nya itu akan mengikuti dengan jumlah atau ukuran data yang kita simpan di OneLake tersebut. Kalau kita menyimpannya, misalkan nanti datanya tumbuh, berkembang lagi untuk 1 tahun, nanti menjadi misalkan 100 giga, ya itu kayak dia akan menambah dengan sendirinya karena dikelola oleh Microsoft Software as a Service. Nah, biasanya kan kalau di on-premise atau di konvensional data warehouse, kita alokasikan misalkan data warehouse-nya itu ada di SQL Server. Kita udah membuat semacam prediksi atau apa ya, perhitungan, calculation bahwa untuk misalkan untuk 1 tahun pertama kita alokasikan sebanyak 256 giga
storage untuk data warehouse ini. Nanti memang harus sering dicek Bapak Ibu, dimonitor. Kalau memang udah waktunya kita harus scale up, nah itu kita harus scale up dulu. Tapi Bapak Ibu, untuk scale up itu juga ada sedikit downtime-nya. Itu perlu dipertimbangkan juga, apalagi jika udah terintegrasi berbagai sistem, kemudian dia critical ya, critical workload untuk menjalankan data warehouse itu, atau aplikasinya critical, itu juga dipertimbangkan terkait dengan downtime yang akan terjadi jika menggunakan data warehouse konvensional, misalkan di SQL Server ataupun di yang lainnya, gitu ya. Tapi dengan OneLake itu tadi, dia akan scale up secara otomatis. Jadi udah mengikuti ukuran dari data yang kita simpan di OneLake. Oke. Dari 7 service ini mereka akan menyimpan dan mengambil. Jadi sebenarnya untuk rows-nya itu nggak hanya ke bawah, sorry. Tapi juga ke atas ya. Dia bisa mengambil dan juga menyimpan data itu di OneLake. Yang mana OneLake itu nanti juga akan terdiri atas workspace. Workspace itu bisa dianalogikan sebagai isolation container, apa ya? Logical isolation container gitu ya. Jadi kita bisa atur siapa aja yang akan mengakses di workspace tersebut. Misalkan untuk workspace, untuk sales, maka kita buatkan workspace sendiri. Jadi workspace tersebut hanya bisa diakses oleh teman-teman sales. Untuk OneLake ini dia menyimpan dalam satu single format, yaitu Delta Parquet format. Oke. Di sini data factory, kemudian data science itu belakangnya sampai data engineering, data factory, data engineering, data science di belakang layar dia menggunakan S-nya yaitu Spark, Apache Spark. Kemudian data warehouse di SQL, real-time intelligence, custom query language, Power BI analysis service. Di belakangnya untuk server plus compute-nya itu seperti itu. Nah, disimpannya itu di OneLake bentuknya itu Parquet, data Parquet format ya, meskipun mungkin data yang kita upload itu bukan Parquet, jadi udah cover sama itu udah di dapurnya oleh OneLake gitu, teman-teman, Bapak Ibu ya. Jadi di Microsoft Fabric itu ada 2, compute-nya dan juga storage-nya yaitu OneLake. Gitu. Nanti untuk license atau untuk pricing-nya masih memilih compute dan juga untuk penyimpanannya. Ini 2 hal yang nggak bisa dipisahkan. Nah, kalau sebelumnya kan misalkan Bapak Ibu membuat misalkan data warehouse dengan belakangnya Azure. Terus ini kita bandingkan dengan yang ada tapi masih di environment-nya Microsoft ya, dan di produknya Microsoft. Itu Azure Synapse Analytics. Di Azure Synapse Analytics nanti Bapak Ibu biasanya perlu di sini define untuk Spark-nya berapa, terus mungkin tambah lagi data lake. Biasanya kalau Azure Synapse itu di belakang layar itu kita simpan data di data lake Gen 2 ya. Azure Data Lake Storage Gen 2. Kemudian mungkin tambah lagi untuk yang streaming, nanti butuh Azure Stream Analytics. Nah, ini mereka build-nya itu beda-beda. Nah, dengan Fabric itu kita hanya 2, serverless compute dan one. Oke, kita mulai masuk di data factory Bapak Ibu untuk ekstraksi, transformasi, dan juga load. Data factory, dia seamlessly connect to more than 170 data stores. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan konektornya ya. Misalkan data atau sumber data Bapak Ibu itu ada di misalkan Azure SQL Database, dari table storage-nya Azure, atau mungkin di misalkan
di aplikasi Bapak Ibu in-house ya. Jadi ada konektor ODBC, atau mungkin mau dari ambil datanya dari FTP, dari platform yang lain, misalkan Google Cloud Storage, dari SAP, itu bisa, ke Fabric bisa. Jadi menginginkan dalam satu platform, ambil datanya tetap dari manapun seperti itu, terus nanti kita ending-nya membuat BI dashboard ataupun reporting dengan Power BI di Fabric. Di Azure Data Factory yang cukup highlight gitu ya, data pipelines. Jadi ada data pipeline, nanti juga ada data flows. Data pipeline ini untuk orkestrasi item, jadi mendesain gimana flow dari data tersebut, mulai dari pengambilan datanya, mungkin mengambil datanya kita menggunakan misalkan notebooks gitu ya. Kalau notebook ini dia ada Spark-nya ya. Spark. Nanti ada runtime-nya juga kalau Bapak Ibu pakai mau upload library pakai yang punya ada bisa, nanti ada Spark. Saya ngambilnya dari notebook gitu ya. Nah, notebook ini juga support berbagai bahasa ya, Python, SQL pun juga bisa, apalagi. Nah, dari notebook misalkan ini notebook-nya ya, jadi ambil dari berbagai sumber, atau mungkin dari data flows. Nanti next-nya apa nih, datanya harus kita apain? Oh, mungkin nanti kita taruh atau kita transformasi dulu datanya. Transformasi menggunakan data flows. Dengan data flows. Data flows nanti ending-nya, destination-nya kita simpan misalkan di data lakehouse ataupun di data warehouse. Nanti next-nya apa lagi? Nanti kita simpan datanya atau kita hubungan dengan Power BI seperti itu. Adapun common activities di pipeline, copy data, delete data, data flow, sama notebook. Oke, kita berbicara setelah ini yaitu copy data ya. Oke, copy data di Fabric. Ya ini Fabric nggak melihat dia kontennya itu atau tipe dari data tersebut itu apa. Jadi gini, saya gambarkan. Jadi copy data itu kita activity yang ada di Fabric Data Factory ya. Yang mana ini adalah source, kemudian destination pastinya. Misalkan kita mau copy dari simpelnya aja dari data warehouse yang ada di workspace yang lain. Atau dari satu data warehouse ke data warehouse yang lain, atau dari data lakehouse ke warehouse. Dia nggak melihat apa isinya, dia akan nge-copy data. Jadi Fabric untuk copy data, dia ini di binary. Binary copy. Jadi apapun formatnya, dia nggak melihat kontennya, dia bisa copy secara dengan biner. Atau mungkin Bapak Ibu ingin, misalkan mau mindahin data, di SQL Server di on-premise, oh bisa. Bisa juga. Dari on-premise, kita mau pindahin di warehouse-nya Microsoft Fabric, itu pakai copy data. Oke, kemudian untuk data flow ya. Data flow di Fabric itu dia support 1 dan 2 ya, data flow 1 dan 2-nya Azure. Bedanya data flow 1 dan 2, kalau data flow 1 dia betul generasi pertama, yang mana dia basisnya adalah Power Query. Jadi Bapak Ibu kalau udah familiar dengan Power Query Editor, biasanya data flow itu mudah untuk dipelajari. Power Query, sedangkan data flow 2, dia basisnya tuh lebih ke Spark-nya ya. Karena itu dia support untuk big data di Fabric. Ini sumber datanya ada bisa dari misalkan dari CSV, SharePoint, dari IBM DB2, Parquet, Excel. Ya, dari folder ini Bapak Ibu kalau melihat ya. Dari ini ada folder file itu bisa juga. Jadi kalau di file explorer
yang ada di lokal Bapak Ibu, itu biasanya untuk yang OneDrive itu kan bisa ya. Jadi kita hubungkan OneDrive dengan lokal file explorer Bapak Ibu. Dengan mudah Bapak Ibu upload data ke OneDrive. Jadi semacam kita copy data tuh masih dalam beda folder aja di lokal kita. Nah, sama konsepnya dengan OneLake, kita bisa install gateway Fabric file explorer yang terinstall di lokal. Dia nanti akan nambah di sini, gitu ya. Oh, ya udah deh, saya present dulu sebentar. Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kiri, di sini ada OneDrive. Ini memang harusnya Bapak biasanya untuk Microsoft 365 memang udah banyak yang tahu dan bisa kita install. Jadi OneDrive-nya itu di file explorer lokal kita. Nah, ini di bawah ini ada OneLake. Jadi kalau saya klik, ini saya udah install ya gateway-nya. Di sini akan terhubung dengan yang ada di Fabric Workspace. Ini workspace saya. Di dalamnya ada data warehouse, lakehouse. Ini file saya. Jadi dia kalau kita upload data ke Fabric kan biasanya kita entah tadi yang saya jelaskan bisa dari data flows, dari copy data. Nah, dia semacam kita copy biasa aja di lokal kita, di file explorer kita. Nanti kita akan klik kanan, kemudian kita akan sync to OneLake. Nah, kemudian setelah kita sync to OneLake, dia nanti datanya akan ada di OneLake workspace kita. Menarik bukan? Ya, sebentar. Untuk Fabric itu ada di app.fabric.microsoft.com. Oh iya, sedikit untuk Fabric seperti ini tampilannya. Kalau diklik Fabric di sini, ya, ini akan ada semacam pilihan beneran mau Fabric atau Power BI seperti itu. Karena Fabric dengan Power BI dia satu websitenya ya di Workspace. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada icon diamond untuk Workspace saya yang atas Aledium Fabric. Ini maksudnya untuk Fabric content. Kalau yang di bawah dia Workspace yang saya buat tidak menggunakan license Microsoft Fabric. Oke. Ini sama Bapak Ibu ya, ada dengan yang saya present tadi di folder di file explorer saya ada alias data warehouse, alias lakehouse, data flow staging lakehouse ini sama. Oke, sini dengan yang sini sama ya Bapak Ibu ya. Oke, gitu dulu. Itu untuk data flow. Oke, data flow Gen 2 ya. Di sini Bapak Ibu, begitu saya klik di sini new item, dia akan mengarahkan ke item apa yang Bapak Ibu ingin buat.
Oh, saya mau membuat data flow G1, Gen 2, di sini ada pilihannya. Pertama harus membuat namanya dulu, misalkan oke, create. Oke, tampilannya memang masih mirip dengan Power Query Editor ya Bapak Ibu ya. Ini bisa ambil dari yang biasa seperti Excel, SQL Server, X, CSV, ataupun dari sumber yang lain. Nah, ini sumber yang saya maksud, yang ada punya. Oke, view more, banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nih, folder file, itu bisa PDF, Excel, MySQL database yang dia ini open source, atau juga yang dari Azure SQL, MySQL juga bisa. Ada ODBC, Web API, OData, ya. Nah, nanti begitu masuk, nanti tampilannya itu akan seperti di Power Query Editor. Untuk webinar kali ini saya nggak akan menjelaskan detailnya ya. Dan data flows juga available di Power BI, Power Apps, Dynamics 365, Customer Insight. Selanjutnya, di Microsoft Fabric tadi dari 5, kita udah dapat 1 yang data factory, sama One Lake ya. Berarti selanjutnya data engineering. Data engineering itu biasanya teman-teman dari data engineer untuk membuat lakehouse. Lakehouse itu gabungan dari One Lake dan juga data warehouse. Makanya lakehouse ya. Skenario-nya bisa dilihat misalkan dari shortcut, dari structure or unstructured. Karena lakehouse One Lake itu dia bisa untuk structure data, unstructured data, semi structured data. Oke. Nah, shortcut ini apa? Nanti saya jelasin. Simpelnya shortcut itu misalkan datanya ada di Azure SQL Database. Kita nggak mau mindahin, misalkan, kita nggak mau mindahin ke Fabric dengan alasan satu dengan yang lainnya. Nah, kita ingin mengakses data di sana tanpa kita harus copy dan kita pindahin, kita move. Itulah shortcut. Nggak hanya ke environment-nya Microsoft, dia juga bisa ke AWS S3 juga bisa shortcut. Jadi data tetap kita maintain di sana, di AWS, di S3, tapi kita ambil datanya, kita hubungkan seperti itu, kita olah datanya itu di Microsoft Fabric. Oke, untuk yang structure biasanya ini nanti kita bikin semacam pipeline data flows untuk pengolahan sebelum kita simpan, kita store datanya di lakehouse. Pun nantinya udah kita simpan di lakehouse, kita tetap bisa transform by notebook ataupun data flows. Jadi pilihannya tuh ada 2 untuk transformasi, bisa by notebook atau data flows. Kalau Bapak Ibu ingin misalkan by GUI, lebih mudah GUI nih, bisa untuk drag and drop, kemudian jelas untuk ada instruksinya, toolsnya lengkap, Bapak Ibu bisa memilih data flows. Kalau udah terbiasa dengan notebook, misalkan dengan Python, it's okay, bisa menggunakan notebook. Ya, untuk visualisasi juga bisa by notebook. Kemudian untuk apalagi Python untuk data science itu juga bisa. Install aja nanti library-nya. Kemudian, Lakehouse ini bisa kita expose datanya ke Business Intelligence ataupun SQL Point. SQL Point artinya kita bisa run queries di sini. SQL query. Dan SQL query-nya pun bisa by biasa yang SQL query yang script atau by visual query. Jadi ada GUI-nya juga. Dan Business Intelligence ini adalah Power BI. Oke. Ini Bapak Ibu ada video shortcut in Lakehouse.
Ini masuk di Microsoft Fabric, buat Lakehouse. Nah, nanti tampilannya seperti ini, ada tables, ada files kalau di Lakehouse. Oke, kemudian tadi ketika, oke, saya ulang sedikit ya, tadi agak kecepatan Bapak Ibu ya. Oke, kemudian di tables ada titik 3 di sini. Jika diklik, nanti akan muncul 3 pilihan, new shortcut, properties, kemudian refresh. New shortcut kita coba klik di sini, nanti akan mengarahkan mau ambil data dari mana. Dari internal, dari OneLake-nya itu. Nah, maksudnya itu mungkin ke Lakehouse ataupun data warehouse dalam Fabric yang sama. Ataupun dari eksternal, dari S3, dari Azure Data Lake Storage Gen 2, Dataverse yang basicnya Power Platform. Kemudian dari GCP juga support ya. Yang terutama GCP, Google Cloud Storage. Jadi ini skenario-nya, kita punya Lakehouse tapi ambil datanya juga dari Lakehouse yang berbeda, tapi kita nggak copy ya. Kita tetap maintain data itu jangan sampai duplikasi by shortcut. Gitu, misalkan lagi kolaborasi nih salah sama marketing, gitu ya, mereka beda workspace, beda Lakehouse-nya juga. Nah, seperti ini. Jadi kita ambil data dari bisnis, ini misalkan ya di sini bisnis KPI, data warehouse, kita ambil sales data, launching shortcut wizard. Bapak Ibu bisa melihat di situ ada table langsung dibuat gitu. Tabelnya. Nah, misalkan kita tambah lagi shortcut dari S3. Ya tentunya user tersebut yang ingin menambahkan shortcut harus punya permission ya Bapak Ibu ya di S3 juga. Dan boleh untuk connect. Harus masukin S3 URL, connection-nya by apa, pilih bucket-nya, kemudian ada di folder mana. Oke, kemudian mengambil di sini tabel dimension customers. Oke, Bapak Ibu, kita juga bisa melihat di sini, meskipun by shortcut, ada delta log. Jadi ada lognya, ada versionnya. Jadi kalau mau balik ke version juga bisa. Jadi Fabric itu keunggulannya juga kita bisa maintain version control. Oke, tadi agak cepat. Oke, kita ulang dikit. Di sini ada di sebelah kanan, sebelah sini, ya, yang warna biru ini.
Ketika saya klik Lakehouse, di situ akan pilihannya Lakehouse atau SQL Analytic Endpoint. Dan ini dibuat yang SQL Analytic Endpoint ketika udah jadi satu ya. Kita bikin Lakehouse itu termasuk juga SQL Analytic Endpoint. Nah, kalau kita switch ke SQL Analytic Endpoint, sebenarnya masuk ke data warehouse. Begitu, Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk di data warehouse. Tadi kan kita membuatnya lakehouse. Tapi masuk di data warehouse. Nah, namanya kan juga lakehouse, data lake dan warehouse. Gitu. Nah, begitu masuk di data warehouse, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada queries juga, ada schema, kemudian ada tablesnya, ada queries. Kita bisa run script queries ataupun bisa run visual query. Seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu klik sebenarnya di model, nanti untuk pembuatan semantic model atau pembuatan model yang nanti lanjutnya ke Power BI ya. Jadi, singkatnya aja, Lakehouse itu dia gabungan data lake dan juga data lake dan juga data warehouse. Kita bisa upload data, ya misalkan CSV ataupun tadi shortcut, kita taruh di data lake, ya uploadingnya ke sini. Nantinya, next-nya kita dari data lake, kita tadi yang switch ke data warehouse. Jadi, udah jadi satu, kita switch toggle-nya aja atau button-nya. Kita ke data warehouse, datanya udah ada. Ya, oh sorry. Tadi upload file, saya ulang lagi. Pertama kita upload file dulu, ya entah itu dari shortcut ataupun dari misalkan CSV. Kita upload file, dari file kita buatin table dulu. Dari buat table, nanti kita switch toggle yang di sebelah kanan atas tadi. Kita ke data warehouse, kita buatin query. Mungkin kita nggak banyak menggunakan semua kolom dalam tabel tersebut, atau mungkin kita buat relationship sebagainya. Nantinya, endingnya kita akan membuat laporan visualisasi di Power BI. Oke, lanjut kita ke data warehouse. Untuk data warehouse, kita sumbernya satu, tabular data atau structure data. Ya, kita bisa ingest data by pipelines. Oke, pipelines. Kemudian bisa dari data flow, masih ingat data pipeline itu bisa ambil data dari data flow ataupun dari notebook. Oke, dari pipeline kemudian kita simpan datanya ke data warehouse. Data warehouse kemudian kita transformasi di dalam data yang di data warehouse. Kemudian nanti kita akan buatkan business intelligence visualisasi ke ataupun kita simpan lagi ke data warehouse yang lainnya atau tetap kita maintain di data warehouse tersebut. Ini untuk pembuatan data warehouse ya Bapak Ibu videonya. Kita masuk ke workspace. Oke, bentar. Sebelum saya lanjutkan untuk video ini, Microsoft Fabric support medallion arsitektur. Medallion arsitektur terdiri atas bronze layer, silver layer, dan juga gold layer. Yang mana untuk yang bronze layer, dia ini untuk kita ingest data, kita untuk mengambil data, atau kita mengambil raw data. Oke. Kemudian bisa lanjut, ini bisa jadi satu, ataupun dia masuk ke sini juga bisa. Ini masuk ke silver. Ya, yang tadi bronze, silver, kemudian gold. Silver dia lebih ke transformasinya, ya, transformasi data, pengolahan. Oke, sebentar saya. Nah, ya, silver kemudian
Oke, sorry, ini agak panjang dikit. Nah, ini silver, kemudian next-nya yaitu gold layer, yang mana data ini sudah siap untuk digunakan, ya, entah untuk dibuat visualisasi data ataupun digunakan untuk analisis lebih lanjut by ML machine learning gitu ya. Oke, saya lanjutkan videonya. Oke, saya lanjut ke data warehouse ya. Nah, ini lebih ke slide ini untuk menunjukkan lagi, untuk nge-highlight bahwa untuk data warehouse tampilannya seperti ini, ada SQL endpoint-nya juga, kita bisa run queries, SQL queries. Oke. Tentunya untuk transformasi kita juga bisa lakukan by SQL script ya, Bapak Ibu ya. Copy into, create tables, dan sebagainya. Support di SQL. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan di sini kita untuk eliminate data duplikasi dari Lakehouse One. Nah, ini bisa dilihat ya. Ada selain dari queries-nya, script-nya juga kita bisa melihat gimana sih flows-nya, ataupun kita lakukan transformasi, tapi nanti di belakang layar kita juga bisa melihat gimana script SQL. Dan fully integrated with Power BI semantic layer. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, sip. Nih, kalau yang tadi saya jelaskan ada di sini model. Di sini ada model. Nanti lanjutnya itu dia ke Power BI, Bapak Ibu. Lanjut Power BI, kemudian membuat model seperti ini. Ya, bikin semantic model. Nah, kalau Power BI udah terintegrasi langsung ambil datanya dari OneLake, apa yang terjadi? Kita bisa masuk di mode Direct Lake. Nanti saya lanjutkan ya, ada nanti bahasannya. Kita masuk di Power BI. Power BI sendiri, business intelligence-nya, business intelligence tools-nya Microsoft, yang mana dulunya itu sebelum ada Power BI itu kan kita pakainya SSIS ya, di on-prem di SQL Server. Nah, tapi Power BI ini dia bisa dibilang basisnya cloud, artinya untuk connect ke sumber data yang lain dia lebih fleksibel, banyak konektornya juga daripada yang sudah ada gitu Bapak Ibu. Apalagi kalau ngambil datanya itu dari cloud, gitu, cloud-nya Microsoft, Azure, dari Fabric. Nah, apalagi kita tambahin nih, sama Microsoft ditambahin Power BI-nya ada di Fabric. Wah, kita bisa langsung nih ambil data yang udah kita siapin di data warehouse sama Lakehouse yang di Fabric, yang udah clean. Jadi, masuk ke Power BI itu mengolahnya itu udah nggak berat, Bapak Ibu. Memang bisa, kita langsung ambil data, kita masukin data itu ke Power BI langsung semuanya, terus kita bikin model di Power BI bisa. Tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa Power BI, apalagi Power BI desktop, dia akan consume resource-nya lokal Bapak Ibu. Jadi balik lagi nanti komputernya kuat nggak, dia akan bottleneck gitu Bapak Ibu. Nah, lain halnya kalau kita udah siapin data yang udah siap sebelum masuk ke Power BI, di Power BI itu udah nggak berat banget untuk mengolah data, untuk membuat
laporan visualisasi. Kemudian Power BI juga bisa dikonsum by web, nanti ada embed Power BI. Jadi kita publish gitu ya. Publish-nya pun sebenarnya ada dua pilihannya, bisa public atau for internal organisasi tersebut. Jadi udah di website, tapi untuk internal nanti kita bakal kasih aksesnya siapa aja yang bisa akses, siapa aja yang bisa melihat. Dan juga Power BI dashboard, report dashboard juga bisa diakses by Teams, Copilot, PowerPoint, SharePoint, dan sebagainya. Yang saya spill tadi di awal, direct lake mode. Oh iya, berarti datanya kalau kita simpan di OneLake, Power BI bisa langsung ngambil dong. Oh iya, betul gitu Bapak Ibu ya. Ada modenya itu direct query mode. Ya, direct query. Jadi kalau ada perubahan di sumber data, dia ke Power BI-nya juga langsung berubah. Asalkan tadi datanya ada di OneLake. Ya. Kemudian ada direct query sama direct lake mode ya. Sorry. Jadi bedanya direct lake sama query mode, kalau direct lake udah pasti dari OneLake. Kalau direct query itu ngambilnya nggak harus dari OneLake. Jadi entah dari storage dari database apa gitu ya. Nanti kalau ada perubahan di sumber data, dia akan berubah juga di Power BI. Jadi Power BI itu ngerti, tahu, dia akan melihat, oh berubahnya di mana, nanti dia akan lakukan incremental. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan demokan untuk Power BI profesional. Nih kalau saya klik general, oke. Jadi di Microsoft Fabric itu udah ada arsitektur medallion yang bisa dibilang ya template-nya gitu ya. Jadi kalau bingung memulai atau masih eksplorasi untuk medallion arsitekturnya Fabric itu seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu bisa mencoba di sini ada contoh template-nya ya. Saya ulang lagi. Oke, begitu diklik medallion di sini nanti akan ada template-templatenya. Oh, nanti contoh dari misalkan perusahaan fiktifnya Microsoft, nanti ada contoh medalionnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dulu di contoh-contoh best practice-nya Microsoft seperti itu. Kalau mau buat sendiri task flow-nya itu bisa dari sini. Oh iya, task flow dan juga pipeline itu berbeda sekali ya. Kalau pipeline dia udah masuk ke datanya, udah masuk ke pemrosesan. Tapi kalau task flow seperti ini, nah task flow yang ada di sini dia lebih ke apa ya? Gambaran lineage, gambaran flow data item yang ada di workspace-nya Fabric. Jadi dia bukan pipeline. Oke. Nah, di sini. Jadi ini item yang bawah ini item-itemnya workspace-nya Fabric, yang di atas dari item-item ini dia akan dibuat visualnya kayak gini. Oh, jadi lebih mempermudah Bapak Ibu untuk melihat workspace ini apa ya? Ini pattern apa? Itu kan ada kelihatan kalau kita bangun ERD apa ya? Sorry, bukan ERD. Kita bangun oh flow-nya seperti ini nih kayak gitu. Jadi untuk tracking untuk membaca datanya juga lebih mudah. Membaca item di Microsoft Fabric lebih mudah.
Oke, dan juga di itemnya di Microsoft Fabric Workspace juga ada lokasinya di mana, Git statusnya oleh Git. Nah, Fabric Workspace juga support Git ya Bapak Ibu ya. Kalau mau ke GitHub, itu udah biasa pakai GitHub, itu bisa juga. Nanti juga ada tab-nya di sini, selain ada logo untuk mempermudah membedakan item di Microsoft Fabric, di sini juga ada data tipenya ya. Jadi kelihatan ini pipeline, oh ini data flow Gen 2, task-nya ada di task flow secara gambaran besar dia sebagai apa, owner-nya siapa, apakah terakhir refresh kapan, next-nya kapan refresh-nya. Endorsement sensitivity dia ngaturnya di purview gitu ya, lebih lengkapnya. Sebentar, saya ulang lagi tadi. Begitu saya klik data flow, ya, data flow prepare customer loyalty call log data, kelihatan Bapak Ibu di sini. Ada tabelnya, kemudian dari tabel itu ke next step-nya dia apain, nih kelihatan. Oh ternyata select kolom nih, kolom-kolom ini gitu ya. Jadi dari raw data dia select beberapa kolom aja. Ada Copilot Bapak Ibu ya, ini AI built-in yang ada di Microsoft Fabric, dan yang perlu saya highlight bahwa Copilot yang existing di sini, dia khusus untuk Microsoft Fabric license F64 sampai ke atas, F64 and higher. F64 dan lebih dari itu. Jadi perbandingannya. Oke. Ini diulang lagi ya. Tadi ke workspace, kemudian masuk ke data flows. Ini untuk collect data. Prepare data ada di beberapa pipeline dan data flow. Kemudian kita bisa meminta bantuan Copilot atau kita prompt misalkan beberapa task di sini menambahkan kolom untuk calculation open and close date misalkan. Oke, seperti itu. Ini bisa kalau Power Query kan biasanya bukan DAX ya Bapak Ibu ya, tapi M language. Ini bisa by M language, bisa by Copilot, ataupun sebenarnya bisa juga by ini edit column sih, yang ada di tab di sini. Oke, kalau udah kita prepare data, kita publish. Kemudian kita analyze and train. Ya, saya bilang dia by notebook, pak notebook ya. Dan juga ada Copilot di sini sama. Kalau memang license-nya itu F64 atau lebih untuk Fabric Capacity itu ada Copilot. Dia hanya ada di data flow, tapi juga ada di notebook.
Oke. Nah, itu bisa membantu kita untuk running notebook, misalkan di sini by Python ya, bahasanya Python, PySpark, untuk membuat, nah, visualisasi seperti ini. Oke, untuk store data kita simpelnya di warehouse. Kita new SQL query, kita pakai Copilot lagi, kita minta bantuan dia show me top interest by spend. Ini data dari udah ada, kita coba run seperti itu. Nanti jadi nggak langsung di-run ya sama Fabric. Jadi dari Copilot kita minta seperti itu, nanti akan di sebelah kiri menampilkan script SQL, kita baru run sendiri. Jadi kontrol itu tetap pada user. Jadi Copilot itu bukan autopilot ya Bapak Ibu ya, tapi dia Copilot yang begitu tetap kontrol ada di pilot si user. Oke. Kita commit di sini di source control ke Git. Kita Git status nih, tadi berubah ya, Git syncs. Oke. Itu ya Bapak Ibu untuk BI upskilling BI professionals. Ini tadi saya belum spill Power BI ya, ini next saya akan spill Power BI. Copilot in Power BI. Dan masih sama Power BI yang ada di Fabric. Ya, ini yang saya tampilkan bukan Power BI desktop, tapi Power BI yang ada di Fabric. Untuk license Power BI untuk F64 atau lebih, jadi F64 dan yang license di atasnya termasuk Power BI. Di bawahnya itu nggak termasuk di F2 sampai F3, pokoknya di bawah F64 dia nggak ada Power BI-nya. Ya memang harus, kalau mau buat laporan memang harus nambah lagi Power BI Pro gitu Bapak Ibu. Oke, Copilot ada. Kita coba di sini untuk membuat konten dari new report ya. Misalkan economic growth analysis, kita sebenarnya udah nyiapin data, tadi di all dia nunjukkan bahwa dia udah punya data, udah ada di tables, kemudian kita coba kita minta ke Copilot, minta dibikinin halaman yang dari data yang kita punya. Apa nih kira-kira dari data yang kita punya, kita bisa bikin apa? Bisa bikin satu halaman laporan apa? Oh, dia kasih suggest, Copilot tuh kasih suggest economic trends analysis yang mana isinya langsung ditunjukkan nih di sebelah kiri yang kanvas yang besar itu. GDP growth annual, dia pakai card, GDP growth over time dia pakai Arias. Nah, tadi dia juga minta script prompting yang lain juga bisa. Oke, dan ini nunjukin ada tooltip sama seperti Power BI yang lain. Ada tooltipnya juga. Next halaman, misalkan kita tambah Copilot, kita minta bikinin halaman baru juga. Yang mana halaman itu terkait dengan property dan juga health dari data yang kita punya. So, mari kita lihat Copilot bisa apa nih. Oke, jadi seperti ini. Dan ini kita bisa custom ya Bapak Ibu. Jadi nggak yang sepenuhnya kita harus prompting. Oh,
harus sesuai dengan Copilot mau nggak, kita juga bisa ubah sendiri ya. Jadi kalau tab-nya ini sebenarnya kalau di-expand ada visualisasi data itu seperti yang ada di dashboard. Nah, misalkan kita tambahkan naratif, eee, with Copilot, jadi kita bikin satu space sendiri khusus untuk narasinya. Jadi teman-teman dari tim data analis untuk ngebaca dari satu halaman ini, ya ini ada deskripsinya loh yang dibuat oleh Copilot. Jadi mempermudah user untuk membaca. Oke, kita lanjut. Oke, sampai sini ya Bapak Ibu ya terkait dengan Microsoft Fabric and AI the future data analytics. Ya. Wah, keren banget ya Bapak Ibu materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Alia. Terima kasih banyak ya Mbak Alia atas insight yang sudah disampaikan tadi. Saya jadi lebih tahu sedikit lebih mengenai Microsoft Fabric dan saya yakin Bapak dan Ibu di sini juga lebih paham dan tertarik banget nih Mbak mengenai Microsoft Fabric yang mana bisa membantu pengelolaan data jadi lebih strategis dan efisien. Mbak, sedikit nih terakhir aja, boleh nggak sih Mbak kasih highlight sedikit mengenai Microsoft Fabric kenapa bisa jadi solusi terbaik untuk perusahaan? Oke, baik. Berarti semacam rangkuman ya. Iya, Oke, betul. Bapak Ibu, ini saya membuat rangkuman untuk 1,5 jam ini. Saya buat di bahasa yang enak dipahami, jadi Bapak Ibu bisa, mmm, lebih mudah untuk memahami bahwa Microsoft Fabric ialah platform all in one. Jadi udah satu paket yang ditawarkan oleh Microsoft untuk data analitik seperti, data engineering, real time intelligence, kemudian data science, terus business intelligence ya, yang mana mereka terdiri dalam satu ekosistem yang sama dalam cloud ya, berbasis cloud. Kemudian, Microsoft Fabric bisa Bapak Ibu bayangkan sebagai sebuah dapur modern. Dapur modern itu udah lengkap, bahan makannya lengkap, kemudian alatnya lengkap, yang mana bahan makanannya itu, data mentahnya ya, raw data, kemudian untuk tools-nya itu untuk analisis dan pemrosesan, kemudian hingga menjadi sebuah makanan yang siap santap, yaitu visualisasi dan juga laporan. Di Microsoft Fabric fitur utamanya atau yang sangat, fitur utama atau populernya itu OneLake. OneLake ialah penyimpanan tersenter yang bisa diakses oleh berbagai platform yang ada di Fabric tadi yang data factory, kemudian data engineering, data warehouse, data intelligence, Power BI. Mereka bisa akses dalam OneLake, satu penyimpanan yang sama, yang mana dia software as a service ya, Fabric itu software as a service, jadi Microsoft yang mengelola elastisitas dan juga high available dari Microsoft Fabric untuk One. Mantap ya Bapak Ibu, thank you banget nih Mbak Ali atas Oke, kesimpulannya. Dan tentu saja untuk Bapak Ibu yang ingin tahu dan diskusi lebih lanjut mengenai Microsoft Fabric, bisa silakan hubungi kami dan pastikan Bapak Ibu bekerja sama dengan partner yang tepat agar membantu perjalanan transformasi digital kalian berjalan dengan lancar. Sebelum aku tutup acara ini, aku ingin minta waktu Bapak dan Ibu sedikit untuk mengisi feedback form yang tadi aku sudah kirim di kolom chat. Dimohon untuk Bapak dan Ibu mengisi datanya secara benar karena data tersebut nanti untuk, e-certified yang akan kami kirim ke Bapak Ibu. Dan mohon berikan saran dan kritik serta, jika ingin diskusi boleh melalui feedback form tersebut. Mbak Alia, sampailah kita di akhir acara. Terima kasih nih untuk Mbak Alia yang udah berbagi ilmu dan wawasan, berharga serta kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti webinar ini secara antusias. Saya khususnya berharap ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam mengembangkan strategi data analitik di era digital. Thank you Mbak Alia. Oke baik Bapak Ibu, saya Mia, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya izin pamit, undur diri sampai bertemu di acara webinar selanjutnya. terima Selamat menjalani aktivitas dan have a good day. Thank you Mbak Alia. terima kasih Mbak Mia, terima kasih Bapak Ibu.